4 agama baru di Indonesia. Yang pertama adalah sekte standar TikTok. Jadi ritualnya adalah scroll FYP setiap saat. Terus mereka selalu berpikir kalau sabda influencer adalah kebenaran hakiki. Sekte standar TikTok ini semua anggotanya adalah wanita. Dan amalan terbesar mereka adalah kalau bisa bikin kaum wanita membenci pria. Gak tanggung-tanggung, anjuran mereka juga adalah melawan suami dan bikin kaum pria tunduk di kaki wanita. Terus tuntunan hidup mereka sumbernya dari akun gosip artis. Mereka juga dapat sumber kebahagiaan dari ngeliat drama artis cerai dan orang-orang saling menghujat di sosial media. Cara ibadahnya gimana? Dengan cara nge-like akun toksik, nge-share berita hoax, dan komen kebencian. Agama kedua adalah agama pemuja kakek Zeus. Zeus yang dimaksud di sini bukan dewa Yunani ya bro, tapi simbol situs judi online. Jadi, ibadahnya adalah dengan cara depo ke situs judi online. Ibadah tertingginya adalah tetap depo walau rungkat atau boncos. Ritualnya, mereka selalu main slot kapanpun, dimanapun. Orang-orang penganut agama ini berpikir kalau judi itu adalah cara cerdas buat cari duit. Cuma orang goblok yang nabung dan investasi. Parahnya lagi, mereka merasa pinjol adalah malaikat penolong. Padahal aslinya, setan yang menyamar. Akibatnya, mereka selalu dililit hutang. Sumber kebahagiaan mereka dari menang jackpot. Itu semacam ilusi karena habis menang, mereka kalah dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Pemuja kakek Zeus ini udah dijauhi teman dan keluarga karena mereka judi dan ngutang terus. Tapi mereka sulit sadar dan mereka terus merasa bahwa agamanya adalah yang paling benar. Agama yang ketiga adalah aliran penyembah Tobrut. Jadi ritual utamanya adalah coli sehari 6 kali. Amalan terbaiknya tentu aja dengan cara ngasih saweran ke cewek-cewek Tobrut yang lagi live. Alat ibadah mereka apa? Ada tisu, ada sabun, ada baby oil, dan ada VPN. Ibadah tambahan mereka selain coli 6 kali sehari tadi adalah dengan membela Tobrut idolanya dari komen-komen negatif. Oh ya, kaos mereka juga penuh noda putih kekuningan yang mengering. Itu adalah tanda mereka rajin ritual. Para penyembah Tobrut ini yakin kalau sesungguhnya wanita hanyalah seonggok daging buat memuaskan nafsu. Agama keempat adalah kaum buzzer dan cyber army. Keyakinan mereka ini bisa dibeli sesuai pesanan dan biasanya yang paling sering beli adalah tokoh-tokoh politik yang pengen berkuasa. Ibadah utama kaum buzzer dan cyber army ini adalah memuja-muja tokoh politik dan menyerang habis lawannya. Ritualnya, mereka bikin fake account sebanyak-banyaknya, terus kopas dan posting hate speech ke lawan-lawan dari junjungan mereka. Mereka ini juga punya lidah yang panjang dan bau bro, karena kebanyakan menjilat pantat junjungannya. Telinga dan mata mereka juga tertutup, biar nggak bisa lihat kebenaran dan bisa fokus menghujat lawan politik. Buat mereka, negara nggak penting. Yang penting, junjungan mereka berkuasa. Oke bro, sekarang kita masuk ke bagian tips gimana caranya biar lo nggak jadi budak digital. Oke, pertama kita mulai dari yang paling berbahaya dulu, yaitu judi online. Jadi ya kita harus sadar faktanya. Semua orang itu memang paling suka sama duit cepat bro. Tapi lo harus sadar kalau judi online itu adalah ilusi yang dirancang buat ngambil semua yang lo punya. Ini bukan sekedar game, tapi ini adalah sebuah senjata berbahaya yang dirancang dengan perangkap psikologis buat menghancurkan hidup lo. Tips biar lo nggak jadi budak judi gimana? Yang pertama adalah fokus ke yang namanya guaranteed effort. Guaranteed effort itu terjemahannya kurang lebih adalah usaha yang menghasilkan. Jadi biasanya orang-orang yang pengen cepat kaya dari judi itu adalah orang-orang yang malas buat berusaha. Lo harus sadar gini bro, judi itu nggak akan bikin lo kaya. Yang bikin lo kaya itu keringat dan usaha yang lo perjuangkan sendiri hasilnya. Stop berharap dari hoki. Pria sejati itu menciptakan hoki, bukan menunggu. Alihkan semua energi dan waktu lo di gadget buat belajar skill baru atau ngerjain side hustle. Ini jauh lebih aman daripada judi bro, karena nggak ada yang namanya return nol. Lo paling nggak akan dapat ilmunya. Yang kedua adalah install mental blocker. Judi itu selalu ngasih janji manis, tapi ingat, matematika nggak pernah bohong. Ini adalah game yang udah diatur biar lo pasti kalah dalam jangka panjang. Begitu lo lihat iklan judi, langsung tanamkan di pikiran lo. Ini bukan peluang, ini adalah jebakan yang bakal mengambil seluruh uang gua. Yang ketiga adalah nuclear detox. Kalau lo udah pernah kejebak judi, solusinya keras. Hapus semua aplikasi, hapus semua internet banking dan ATM yang lo pakai buat depo, dan isolasi diri lo dari trigger yang bikin lo pengen berjudi. Yang paling penting, beranikan diri buat cerita ke orang terdekat. Pengakuan adalah langkah pertama buat merebut kembali kendali. Tips yang kedua adalah biar lo nggak jadi budak nafsu di medsos.
Kita tahu sendiri kan bro, ada banyak banget cewek seksi yang mengumbar badannya di medsos. Nah ini jebakan yang kelihatannya normal, tapi sebenarnya licik. Karena dia bisa menyerang disiplin dan fokus lo. Jadi gini bro, nafsu yang gak terkendali, itu bikin waktu lo habis, pikiran lo kotor, dan yang paling parah, lo jadi gak menghargai cewek di kehidupan nyata. Jadi tahu gak bro, keseksian cewek-cewek yang dijual di medsos itu adalah produk digital yang didesain buat menarik perhatian lo. Dan perhatian atau attention lo itu adalah sumber daya yang paling berharga. Terus biar nggak jadi budak nafsu gimana? Yang pertama, ada teknik yang namanya aturan redirection. Setiap kali lo nggak sengaja scroll dan ketemu konten yang nggak sehat, jangan dilawan, tapi alihkan energinya. Ini namanya sublimasi. Jadi misalkan lo lagi scroll konten, terus lo ketemu konten cewek-cewek seksi tadi, langsung berdiri dan push up 10 kali. Atau langsung taruh HP dan baca satu halaman buku yang bagus buat lo. Tukar kesenangan sesaat dengan pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua adalah strategi mute dan unfollow. Ini wajib, mulai sekarang bersihkan timeline lo dari semua trigger. Bahkan kalau ada temen lo sendiri yang suka posting-posting akun cewek seksi, mute story-nya, mute post-nya. Timeline lo itu kayak rumah lo bro. Kalau isinya nggak sehat, gimana lo bisa kerja dan hidup dengan fokus? Jaga mata, jaga hati, dan jaga timeline lo. Terus yang ketiga adalah, gua minta lo buat menghargai realita. Ingat bro, cinta sejati itu ditemukan di dunia nyata, bukan di handphone. Jadi, stop menganggap wanita sebagai objek pemuas seksual digital lo. Hargai wanita sebagai partner, bukan sebagai fantasi digital. Mengejar cinta di kehidupan nyata, itu jauh lebih sehat 1000 kali lipat daripada memuja-muja wanita yang hobi memamerkan tubuhnya di dunia online. Terus yang ketiga adalah, gimana caranya biar lo nggak jadi buzzer yang penuh kebencian. Jadi ini juga berbahaya juga bro, karena mereka itu nggak cuma sekedar nge-troll, tapi mereka juga dirancang untuk menyebarkan amarah dan perpecahan di negara ini. Tips anti buzzer gimana? Yang pertama adalah choose your battle wisely. Jadi sebelum lo ikut komentar dan debat panas, tanya ke diri lo, apakah komentar gua ini bakal bikin hidup gua, hidup orang lain, dan dunia ini jadi lebih baik? Kalau jawabannya enggak, ya udah tutup kolom komentar, nggak usah diladenin. Energi lo terlalu mahal buat dihabisin di keyboard, ngeladenin para buzzer yang bahkan gak mempedulikan komentar-komentar lo. Yang kedua, digital silence is power. Pria kuat itu tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Jadi biarkan para buzzer itu ribut. Lo fokus aja ke tujuan lo. Mereka juga gak akan bayar tagihan lo, gak akan bikin badan lo lebih sehat, gak bakal bikin lo jadi lebih ikut rekening juga. Jadi, kenapa lo kasih perhatian lo yang berharga itu buat mereka? Ingat bro, kemampuan untuk diam itu adalah kekuatan lo. Yang ketiga, tukar kehancuran dengan penciptaan. Jadi alihkan semua hasrat lo buat berdebat, marah-marah, nyinyir, untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Bikin konten yang bermanfaat, tulis blog yang edukatif, atau kerjakan side project lo. Membangun itu selalu lebih keren daripada sekedar menghujat dan menghancurkan. Nah, supaya lo bisa melindungi diri lo dari berbagai racun sosial media dan mengenali red flags dari para pengikut agama palsu tadi, lo bisa baca ebook terbaru gua judulnya Tipu Daya Cewek dan Cowok Toksik. Di situ lo bakal tahu pola-pola manipulasi yang sering gak lo sadari, yang sering dipakai di dunia maya. Kalau lo mau baca, lo bisa cek di link di deskripsi, bio, atau kolom komentar. Boleh bayar semampunya. My brother, setelah lo udah tahu agama-agama palsu dan musuh besar lo di dunia digital, jauhi hal itu. Jauhi judi, jauhi nafsu, jauhi kebencian. Ingat prinsip ini, waktu, uang, dan fokus lo itu adalah sumber daya yang sangat berharga. Jangan pernah lo memberikan hal itu ke hal-hal yang gak berguna buat hidup lo. Gue yakin lo adalah pria sejati bro. Lo berhak punya hidup yang berkualitas, fokus, dan bermartabat. Jadi, take control. Ambil kontrol di dunia nyata, jangan mau jadi budak dunia maya. Jadilah pria disiplin, jadilah pria yang fokus. Salam I feel you man, semangat bro.